all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. Known you as a father. Known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I
Shalom saudara yang diberkati Tuhan, mari bangkit berdiri. Boleh kasih tos kiri kanannya, katakan happy Sunday, Tuhan Yesus baik di hidup kita, amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Bertahta di atas pujian kami Tuhan. Haleluya. Namamu diagungkan, dimuliakan Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa, Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Kami muliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Satu-satunya Allah di hidup kami, Allah yang berdaulat di atas segalanya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, ya Aba Bapa.
Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan di tempat ini. Haleluya. Mari naikkan syukurmu di hadapan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau Allah yang berdaulat di hidup kami. Kau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Sungguh Kau Allah yang besar. Sungguh Kau Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur di hadapan Yesus. Kau Allah yang setia selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari bermazmur bagi namanya yang kudus. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kiralaya sikir. Haleluya. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Oh, hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita, mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Dia pembebas jiwa kita. Amin saudara. Hey. Say. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah ajaib, satu hati kerajaan-Mu kekal
selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, ya semuanya. atas dunia, Amin. yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hey, Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bersama-sama sorakan haleluya, haleluya. kami percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini Bapa. Biarlah kemuliaan melingkupi kami Bapa, setiap hari, setiap saat. Dan biarlah segala yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktumu sejenak untuk ingat segala kebaikan Tuhan yang sudah Dia kerjakan bagi hidup. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. 'Cause You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are.
'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are here. Oh, touching every I worship you. I worship you. 'Cause you are here. Healing every heart. I worship you. I worship you. Are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship, 'cause you are here. Oh, I worship you, Lord. Oh, I worship you, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are miracle work, promise keep, light in the darkness. That is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
you are waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God. Oh, 'cause you are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, you are. That is who you are. You are. You are. Yes, you are love. Yes, you are. That is who 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 you are. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau satu-satunya Allah yang baik di hidup kami. Dan mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Haleluya, selamat siang saudara sekalian, selamat hari Minggu. Boleh kasih tos kiri kanannya, katakan happy Sunday, happy Sunday. Saudara, siang hari ini kita akan memberikan persembahan. Untuk saudara yang rindu memberikan persembahan, ada beberapa cara yang saudara bisa pakai untuk memberikan persembahan. Dan bila saudara memberikan persembahan hari ini, saya akan memberikan sebuah kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Saudara, pada waktu itu kerajaan Israel akan membangun yang namanya Bait Allah. Dan untuk membangun Bait Allah, anggaran kas kerajaan itu sudah cukup. Bahkan Alkitab mencatat sangat besar. Dan Daud menjadi raja pada waktu itu. Tapi Daud punya satu kerinduan dengan inisiatif sendiri bahwa saya juga mau memberi, tapi bukan dari kas negara, tapi dari rekening pribadi saya, dari kocek sendiri. Sebenarnya Daud bisa memilih untuk tidak memberi karena udah cukup dan tidak ada kewajiban bagi Daud. Tapi ada satu kerinduan di dalam hatinya bahwa saya mau memberi untuk rumah Tuhan, memberi persembahan kepada rumah Tuhan. Saudara, ini kas kerajaan Israel pada waktu itu dan persembahan pribadi dari Raja Daud. Kalau kita lihat emas yang diberikan untuk membangun semua Bait Allah pada waktu itu adalah 100.000 talenta. Sekitar 3.400 ton, dengan kurs rupiah saat ini kita bisa kalikan, itu sangat besar. Begitu juga dengan perak. Tapi kalau kita lihat, Daud juga memberikan dari rekeningnya sendiri, punya dia sendiri. Emas 102 ton, kemudian perak 238 ton. Betapa terpanggil Daud sebagai raja memberikan persembahan ini. Tapi saudara, ada yang lebih menarik. Jauh sebelum Daud berkomitmen memberikan persembahan ini, Daud sudah tahu satu hal. Kita baca satu ayat terakhir saudara. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-8. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepadaku demikian. Engkau telah banyak menumpahkan darah dan telah melakukan banyak peperangan. Sebab itu, saudara, dari awal Tuhan sudah melarang Daud untuk membangun Bait Allah. Artinya, Bait Allah bukan dia yang bangun, tapi Salomo yang akan membangun. Jadi ketika Bait Allah selesai dibangun, Daud tidak akan mencicipi Bait Allah itu. Karena selama 7 tahun Daud akhirnya meninggal dunia. Tetapi karena cintaku kepada rumah Allah,
Daud terpanggil. Seperti ada sebuah chemistry antara Daud dan Tuhan. Karena saya cinta rumah Allah, maka saya memberikan persembahan bagi rumah Allah. Dari kisah ini bukankah kita melihat bahwa memberi persembahan di rumah Allah itu adalah sebuah bahasa yang sangat personal antara kita dengan Tuhan. Memberi di rumah Allah itu adalah ekspresi syukur bahwa kita kenal Tuhan dan kita tahu di rumah Allah ada pekerjaan Tuhan, ada otoritas Tuhan, dan ada integritas Tuhan di sini. Dia bisa lakukan banyak hal. So, kalau kita memberi persembahan bagi rumah Allah, jadikan itu sebagai bahasa keintiman kita kepada Tuhan, karena kita kenal Tuhan yang bekerja di dalam rumah Allah. Amin. So, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami bersyukur, kami rindu memberikan persembahan di rumah Allah. Kau berkati setiap persembahan kami. Ini ucapan syukur kami. Apa yang kami berikan ini adalah bahasa keintiman antara kami dengan Tuhan. Karena kami kenal betul siapa Tuhan yang kami sembah dan tinggikan setiap hari. Tuhan, berkati pekerjaan, usaha kami, mata pencaharian kami. Kau yang memberkati. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik saudara, terima kasih untuk persembahan saudara. Dan hari ini saya akan memberikan 4 pengumuman. Yang pertama bahwa Awaken Generation Youth Camp akan dilaksanakan minggu depan. Kalau saudara punya youth, anak youth di rumah, registrasi paling terlambat hari ini. Akan ada Brian Kandani dan tim pastoral youth dari ICC. Dan saya percaya ini akan jadi berkat buat anak-anak youth. Kemudian hari ini, boleh kita pria-pria bilang hari ini 1, 2, 3. Jam 12.30, jangan lupa ada men's meeting, man up bersama Pastor Jeffrey. Saya percaya ini akan memberkati kita semua. Ini hanya untuk para pria saja. Dan jangan lupa setelah ibadah kedua jam 12.30 kita akan sama-sama ikut men's meeting di sini. Kemudian yang ketiga, minggu ini hari Sabtu ada ibadah senior. Ada yang suka ikut ibadah senior di sini? Yes. Jangan lupa pukul 10 pagi kita akan sama-sama beribadah ibadah senior. Dan yang terakhir, minggu depan tanggal 21 Juni, iKids akan merayakan Father's Day. Ibadah iKids minggu depan hanya 1 kali pukul 10 pagi. So kalau bapak-bapak punya anak, ikut. Jangan lupa ada lomba ice cream, makan ice cream di lobi setelah ibadah kedua. Pastikan saudara yang adalah pemenangnya. Jadi saudara harus daftar. Amin. Sudah itu saja pengumuman hari ini, dan saya percaya hari ini hari yang luar biasa, penuh sukacita buat kita. Di antara kita sudah hadir satu pribadi yang kita cintai, hormati, dan kasihi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara siap menerima berkat Tuhan hari ini? Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pastor Jeffrey Rahmat. Shalom. Apa kabar saudara semua? Udah bangun? Ada yang nonton bola tadi? Ada penggemar sepak bola nggak di sini? Nggak ada? Oh ada 1, 2, nggak banyak ya. Wah ini orang-orang kudus semua kelihatannya. Udah meninggalkan keduniawian. Minta maaf kami di JPCC lagi gila-gilanya bola ini. Ya setiap kali ada aja yang WhatsApp saya untuk kasih tahu skor, minta prediksi siapa yang menang. Seolah-olah saya tahu siapa yang menang, padahal saya nggak tahu. Tapi saya berdoa supaya Belanda menang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sukacita yang kau berikan kepada kami. Kami bisa berkumpul di tempat ini, memuji membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau mengurapi kami semua, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Sehingga Tuhan pulang dari tempat ini kami tahu keputusan apa yang harus kami ambil, langkah mana yang harus kami tempuh. Supaya hidup kami tidak menuju kepada kesia-siaan, kami hidup sesuai untuk apa kami diciptakan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Saya percaya bahwa firman-Mu memerdekakan, firman-Mu menguatkan, firman-Mu memberikan pengharapan, firman-Mu memberikan kepada kami peneguhan, firman-Mu menginsyafkan kami, memberikan kepada kami iman, sehingga iman kami bangkit. Terutama dalam menghadapi hari-hari ke depan. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati segala musim kehidupan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin, amin. Boleh duduk saudara semua. Terima kasih Pastor Chandra, Vivin, dan semua tim kepemimpinan yang ada di ICC Bandung untuk
mengundang saya kembali bisa berbicara di depan saudara semua. Saya beri judul khotbah saya hari ini Selubung Hati. Dimulai dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Menarik sekali karena dimulai dengan kata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya sudah mulai dicicil. Betul? Hah? Enggak, apa katanya? Harganya telah apa? Lunas dibayar. Siapa yang yakin kalau Tuhan sudah bayar saudara lunas? Enggak dicicil. Saya yakin. Kalau saudara yakin, ayat itu enggak berhenti sampai di situ. Kemudian berkata, karena itu, muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Jadi jangan hidup seperti orang yang dicicil. Tuhan gak mencicil kita. Tuhan membayar kita dengan apa? Dengan lunas. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tetapi menarik seperti yang saya katakan tadi bahwa dibuka dengan kata atau tidak tahukah kamu. Berarti ada orang-orang yang tidak tahu. Ada orang-orang yang tidak sadar. Meskipun mungkin mereka sudah percaya, tapi mereka gak sadar dan perlu diingatkan bahwa tubuhnya itu adalah tempat atau bait Roh Kudus. Ketidaksadaran akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang inilah yang menyebabkan banyak orang percaya yang kemudian mudah jatuh di dalam dosa. Betul apa tidak? Coba pikirkan baik-baik. Kalau saudara sadar bahwa Roh Kudus ada tinggal dalam diri saudara, maka saudara nggak mudah untuk jatuh dalam godaan dosa. Kenapa setiap kali kita mudah jatuh dalam godaan dosa? Karena kita lupa, kita nggak sadar. Atau kita nggak tahu bahwa tubuh kita ini, buat orang yang sudah percaya Yesus, tubuh kita ini adalah tempat daripada Roh Kudus apa? Tinggal di dalamnya. Nah, banyak orang Kristen yang masih menganggap hadirat Tuhan sebagai sesuatu yang harus mereka kunjungi. Baik itu dalam kebaktian, di hari Minggu, atau ke gereja. Nah memang benar kalau di perjanjian lama, ya orang-orang Israel harus pergi ke bait suci untuk bertemu dengan hadirat Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan. Namun di perjanjian baru, di mana kita semua ada di perjanjian baru, ada sesuatu yang jauh lebih besar, ada perjanjian yang jauh lebih mulia, yaitu kita yang percaya ini jadi baitnya Tuhan. Artinya apa? Kita nggak perlu pergi menghadap pada hadirat Tuhan, kita bawa hadirat Tuhan kemana kita pergi. Tahu bedanya? Kita bawa hadirat Tuhan kemana kita pergi. Artinya hadirat Tuhan tidak lagi dibatasi oleh lokasi, atau ada dalam sebuah kemah saja, atau hanya bisa kita temukan dalam kebaktian di hari Minggu saja. Tapi sekarang karena tubuh kita jadi tempat Roh Kudus tinggal, kepada siapa saja yang percaya kepada Kristus, maka kemana kita pergi kita bawa hadirat Tuhan. Mau kita ke gereja, mau kita ke mall, mau kita ke rumah, mau kita lagi belanja ke pasar, mau kita lagi kerja, mau kita lagi bisnis, kita bawa hadirat Tuhan kemana kita pergi. Mau kita lagi liburan, kita bawa hadirat Tuhan kemana kita pergi. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang saya mau coba membandingkan saudara, sehingga saudara mengerti pengharapan apa yang terletak buat kita semua yang hidup di perjanjian yang baru. Untuk itu kita mesti melihat, menengok, bagaimana sih perjanjian lama itu? Kalau bicara soal hadirat Tuhan. Nah kita buka dalam kitab Keluaran 34. Ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30. Dikatakan ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya karena dia baru pulang dari Korea. Begitu kira-kira? Enggak ya, dia gak perlu ke Korea. Tapi mukanya penuh dengan cahaya karena apa?
Karena dia habis berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Mereka takut mendekati Musa. Dan Musa sendiri nggak tahu sebetulnya. Musa nggak tahu kalau dia, pakai istilah saya, ketempelan apa? Cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, saudara harus tahu, ini adalah untuk kedua kalinya Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang Tuhan tulis yang isinya 10 perintah Allah. Ini adalah kali yang kedua. Kenapa ini perlu kita mengerti? Karena kali pertama Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Di atas 2 loh batu yang Tuhan tulis juga. Tidak dikatakan bahwa Musa waktu dia turun dari Gunung Sinai, tidak dikatakan bahwa mukanya bercahaya. Nah sekarang kenapa kali yang kedua diberitakan mukanya bercahaya? Kenapa kok nggak dua-duanya bercahaya? Nah sudah perlu tahu konteksnya. Nah pertama kali Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Pada saat itu Musa harus naik sendirian. Bangsanya nggak boleh ikut naik ke atas, harus tunggu di bawah. Nah Musa menghadap Tuhan itu 40 hari 40 malam. Nah mereka yang di bawah nungguin kapan nih pemimpinku turun. Lama loh saudara, 40 hari 40 malam dan mereka nggak tahu ini kapan turunnya. Apa yang terjadi dengan pemimpin saya di sana? Dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Akibatnya mereka datang kepada Harun dan meminta pada Harun supaya mereka bisa membuat patung untuk mereka sembah, supaya mereka bisa berbakti. Dan disetujui sama Harun. Kemudian mereka buat dari emas patung anak lembu. Makanya disebut patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Nah, Tuhan lihat perbuatan bangsa Israel. Dia ngomong sama Musa yang sedang ada di hadapannya. Bangsamu itu sudah rusak, katanya. Terus diberitahu apa yang dilakukan oleh bangsanya. Nah Tuhan melepaskan hukuman atas bangsa Israel. Gak tahu diri sebagai bangsa pemberontak. Lupa akan kebaikan Tuhan. Lupa akan perjanjian Tuhan kepada mereka. Mereka ini baru diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Dengan sangat luar biasa. Kemudian dibebaskan dari kejaran tentara Firaun dengan Tuhan membelah laut mati. Kok kayaknya gak tahu berterima kasih gitu. Baru ditinggal pemimpinnya sebentar, sudah kemudian memberontak. Nah Tuhan suruh Musa turun. Dia bawa 2 loh batu itu turun. Begitu dia lihat bangsanya sedang menyembah Allah lain, marahlah Musa. Kemudian dia lempar kedua loh batu itu sampai pecah. Jadi menurut saya kenapa cahaya kemuliaan Tuhan tidak nempel di dia? Karena dia turun dalam keadaan apa? Emosi, dalam keadaan marah. Dan dia pecahkan kedua loh batu itu. Sampai Tuhan kemudian harus undang dia lagi ke atas. Dan Tuhan dengan panjang sabar Tuhan tulis lagi. Perintah yang sama di atas 2 loh batu. Tetapi pada saat yang kedua Musa sekaligus bersyafaat buat bangsanya. Minta ampun sama Tuhan tentang perbuatan pemberontakan bangsanya. Dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Dan memperbaharui perjanjiannya dengan bangsa Israel. Bisa mengerti? Makanya waktu dia turun untuk kedua kalinya, cahaya kemuliaan Tuhan nampak melalui dia. Menunjukkan pada kita juga bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar daripada penghakimannya. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada penghukuman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 13 dikatakan, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas apa?
penghukuman. Mercy triumphs over judgment. Ya. God's mercy, anugerah Tuhan, selalu lebih besar. Always greater than God's judgment. Nah, pada saat Musa turun gunung untuk kedua kalinya, ada perubahan yang bisa dilihat dengan sangat jelas oleh Harun dan semua orang Israel. Meskipun Alkitab katakan Musa sendiri tidak menyadarinya. Artinya apa? Ini bukan Musa yang buat. Dia nggak buat ini. Tetapi akibat dia berbicara dengan Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan, maka ada cahaya yang nempel di muka dia. Namun ada yang menarik kalau kita baca terus dalam ayat 31. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin, dikatakan, jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit mukanya bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Menarik bukan? Harun dan orang-orang sebangsanya takut mendekat. Karena melihat cahaya kemuliaan Tuhan nempel di Musa. Nah akibatnya Musa kemudian tutupi dengan selubung kain. Supaya mereka gak bisa melihat secara langsung cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau Musa menghadap kepada Tuhan, baru dia lepas cahaya itu selubungnya. Waktu dia keluar, dia pakai lagi selubungnya. Tapi rupanya selubung ini juga punya arti lain. Yaitu supaya pada saat sinar kemuliaan Tuhan itu mulai memudar, gak ketahuan sama orang. Karena ternyata sinar kemuliaan Tuhan itu gak selamanya nempel di Musa. Bersama dengan waktu akan memudar. Jadi kelihatan lagi aslinya. Keriputnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, jeleknya kelihatan. Karena sinar kemuliaan Tuhan memudar. Sampai dia masuk lagi menghadap Tuhan baru ketempelan lagi. Bisa mengerti? Itu konteksnya. Nah, dari mana saya tahu kalau kemuliaan itu memudar? Karena Rasul Paulus yang bahas. Dalam 2 Korintus 3 ayat 11-14. Dikatakan, sebab kalau perjanjian lama yang tidak kekal pun diberikan dengan kemuliaan, maka perjanjian baru yang kekal pasti jauh lebih mulia. Jadi karena kami sangat yakin pada janji Allah ini, maka kami sangat berani memberitakan perjanjian yang baru. Kami tidak seperti Musa yang menutupi mukanya dengan kain supaya orang-orang Israel tidak bisa melihat sinar kemuliaan itu apa? Menghilang. Tetapi pikiran nenek moyang orang Israel sudah tertutup. Bahkan sampai sekarang pun ketika anak-anak mereka membaca kitab perjanjian lama, sepertinya kain selubung itu masih menutupi pikiran mereka. Sehingga tidak dapat mengerti maksudnya. Kain selubung itu hanya disingkirkan ketika seseorang percaya kepada siapa? Kristus. Jadi selubung yang dikenakan Musa ini sekaligus dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan kondisi manusia. Bahwa kondisi hati manusia itu tertutup dengan selubung. Pikirannya tertutup dengan selubung sehingga tidak mampu melihat kebenaran. Dan ini yang sebenarnya menjadi masalah besar buat manusia. Bukan karena mereka kurang informasi, bukan karena mereka kurang khotbah, tetapi karena hati dan pikiran mereka tertutup dengan selubung. Jadi jangan heran kalau mendengar orang yang biasa
mendengarkan khotbah, yang kayaknya tahu firman Tuhan, tetapi hidupnya menolak untuk taat. Jangan heran kalau orang yang kelihatannya tahu akan kebenaran, tetapi tetap memilih hidup dalam dosa. Karena apa? Karena mereka bisa melihat yang lain, tetapi mereka nggak bisa melihat kebenaran. Kenapa? Karena hati dan pikirannya tertutup apa? Selubung. Nah, 2 Korintus 3 ayat 16 katakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu apa? Diambil daripadanya. Jadi kita nggak bisa membebaskan diri dari selubung tersebut. Halo? Tetapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripada kita. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Artinya kita bisa bebas, kita nggak perlu lagi ada selubung yang menutupi kita. Kita bisa melihat secara langsung kebenaran. Halo? Bisa mengerti sampai sini? Nah, itu yang kita punya dalam perjanjian yang baru. Karena barang siapa yang percaya kepada Kristus, selubung yang meliputi hati dan pikiran itu diambil daripada kita. Dan bukan hanya itu, kepada kita diberikan Roh Kudus. Untuk tinggal di dalam kita. Sehingga tubuh kita ini jadi bait. Tempat Roh Kudus tinggal. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang hatinya masih terselubung. Dan pikirannya masih terselubung. Halo? Itu yang membedakan kita. Saya kasih ilustrasi buat saudara ya. Ini bukan magic. Disediakan buat saya. Ini ada 2 bola basket sebetulnya. Yang satu gak ada udaranya. Oke? Kalau saya jatuhkan ini, kedengarannya cuma bek gitu doang. Nah yang satu ini ada udaranya. Kalau saya jatuhkan, dia akan mental kembali. Semakin kencang saya jatuhkan, semakin naik dia tinggi ke atas. Bahannya sama. Warnanya agak sedikit berbeda. Tetapi yang membedakan bukan bahannya, bukan warnanya. Yang membedakan adalah isinya. Yang satu nggak ada udaranya, yang satu penuh dengan udara. Jadi yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya Kristus adalah apa? Ada Roh Kudus, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membedakan kita. Ada statement orang yang bilang, show them what you made of. Gitu. Sebetulnya buat kita ada a better statement. Seharusnya ngomongnya, show them who live inside of you. Bukan tunjukkan sama mereka, kamu ini terbuat dari apa. Bukan, tunjukkan sama mereka siapa yang tinggal di dalam kita. Karena itulah yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya Kristus. Jadi dalam kita merespon terhadap bantingan, dalam kita merespon terhadap krisis, dalam kita merespon terhadap ketidakpastian, seharusnya kita berbeda dengan mereka. Jangan sama. Bisa ngerti yang saya maksud? Kita ini orang Kristen seringkali mengumpamakan diri kita dengan Raja Wali. Dan memang benar. Kita diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Saya itu saking pengen tahunya tentang burung Raja Wali, sampai beberapa tahun yang lalu saya beli dokumentasi tentang Raja Wali. Masih dalam bentuk video waktu itu. Ya, ada orang yang membuat dokumentasi, mungkin kalau saya nggak salah dari National Geographic.
Dan dikatakan dalam video tersebut, dia bilang paling gampang untuk mencari menemukan burung Raja Wali adalah pada saat badai datang. Dia bilang pada saat semua burung, semua binatang lain sembunyi karena badai yang besar datang, tinggal lihat ke atas. Kamu lihat Raja Wali terbang tinggi dengan mengepakkan sayapnya. Dia bilang gitu. Wah, saya jadi mengerti, oh itulah kita orang Kristen. Diumpamakan seperti Raja Wali. Dan kalau saudara lihat Raja Wali itu terbang, gak pernah ngoyo. Dia cukup merentangkan sayapnya saja. Dikatakan soaring like an eagle. Jadi dia menggunakan kekuatan angin untuk naik terbang tinggi. Seharusnya kita seperti itu. Dalam menghadapi krisis badai, bentangkan iman kita. Dan riding the wind, kita naik terbang malah lebih tinggi. Halo? Iya. Sebab kalau nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa membedakan kita dengan yang lain kalau nggak ada apa-apa. Tapi kenyataannya, begitu bertemu dengan badai, kesulitan, begitu dolar naik ke atas, begitu indeks harga saham naik, kita semua panik. Kok kayaknya kita lebih mirip ayam daripada Raja Wali? Tahu ayam ya? Saya itu pernah tinggal di dekat kandang ayam untuk bertahun-tahun. Saya perhatikan ayam itu kalau terbang ya, wah tuh keplek. Kayaknya berat banget. Cuman terbangnya setinggi pagar itu aja. Tapi kayaknya usahanya udah capek banget kayaknya dia. Loh kok kayaknya orang Kristen lebih mirip ayam daripada Raja Wali. Padahal Tuhan bilang kita ini kayak Raja Wali. Makanya banyak orang luar itu bingung ngelihat kita. Nyanyinya aja jago. Nyanyinya jago, tetapi pada saat menghadapi kesulitan gak ada bedanya. Lihat ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dia bilang gitu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin apa? Besar. Ayat ini luar biasa. Mari saya terangkan buat saudara. Yang pertama, dan kita semua dikatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita semua. Bedanya di perjanjian lama, itu yang mencerminkan kemuliaan Tuhan cuman pemimpinnya doang. Cuman Musa saja. Betul ya? Tetapi di perjanjian yang baru, kita semua. Yang selubung itu sudah diambil daripada pikiran kita. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua. Bukan cuma Coach Chandra atau Pastor Chandra aja. Bukan cuma Pastor Yosi aja. Tetapi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemudian oleh karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi Tuhan tuh lebih tertarik mengubah kita. Sedangkan kita seringkali berdoa supaya Tuhan mengubah keadaan. Kan itu yang kita doakan. Supaya Tuhan mengubahkan keadaan. Coba kalau saudara jadi Tuhan, apa enggak liar? Apa enggak bingung? Menghadapi banyak doa. Yang satu minta supaya dolar kembali turun. Tapi yang satu menikmati dolar naik. Dan dua-dua jemaat ICC duduknya sebelahan. Nah saudara jadi Tuhan gimana coba? Yang satu minta dolar segera turun, yang satu minta, wah ini asik nih kalau dolar begini terus nih. Dua-dua sama-sama minta sama Tuhan. Dua-dua klaim firman Tuhan, Tuhan kau baik, Tuhan kau pasti akan mendengar doaku, Tuhan. Jadi Tuhan apa enggak bingung? Ini yang mana nih? Yang satu minta indeks saham segera-segera naik karena turun terlalu jauh, rugi besar ini.
Yang satu bilang biar aja dibawa supaya saya bisa beli banyak. Waduh, ini yang mana nih yang mau dua-dua jemaatnya ICC lagi. Tapi Tuhan gak pernah bingung. Karena dia gak tertarik untuk mengubah keadaan. Dia tertarik untuk mengubah kita. Sehingga kalau kita diubahkan, kita menghadapi umpamanya dolar lagi naik, kita diubahkan, kita kemudian gak usah kelimpungan. Kita mengepakkan sayap kita beriman bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala yang kubutuhkan. Dan sehingga kita punya pengalaman berjalan dengan Tuhan dalam musim-musim yang susah. Tongkatmu dan gadamu itu yang membimbing aku. Ketika aku melewati di dalam lembah kekelaman. Kita jadi punya pengalaman. Dalam lembah kekelaman kita disertai Tuhan. Punya pengalaman. Tapi buat yang lagi untung juga gila-gilaan. Karena dolar tinggi juga bisa ngalami Tuhan. Bagaimana caranya? Bisa kemudian menolong orang-orang lain. Bisa lebih berkemurahan hati. Ini saatnya untuk mereka menabur benih. Untuk saatnya mereka bantu orang lain. Jadi kalau Tuhan yang mengubah kita, apapun keadaannya, kita bisa menikmatinya. Halo? Itu makanya Tuhan lebih interest mengubah kita. Diubah seperti apa? Menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar dikatakan. Nah bedanya di perjanjian lama, kemuliaan itu semakin lama semakin menghilang. Tetapi dalam perjanjian yang baru, semakin lama semakin besar. Itu bedanya. Jadi, kalau saudara lihat saya sekarang, saudara bandingkan dengan saya 20 tahun yang lalu, seharusnya saya sekarang jauh lebih mirip Kristus dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kemuliaan Tuhan jauh lebih besar sekarang dibandingkan 20 tahun yang lalu. Seharusnya kalau saudara lihat pernikahan saya dan istri saya sekarang jauh lebih baik daripada pada saat kita mulai 28 tahun yang lalu. Karena itulah janji Tuhan. Dikatakan kita yang diubahkan. Selama kita mau diubah, selama kita hidup berserah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan, kita ingat, sadar siapa yang tinggal di dalam kita, maka kita diubah. Dan perubahan ini tidak terjadi satu malam. Ini merupakan proses yang berkepanjangan. Sampai sekarang pun saya masih diubahkan. Jadi serupa dengan Kristus. Karena kalau Kristus tinggal di dalam kita, rohnya tinggal dalam kita, pasti ada bagian hidup kita yang mirip sama dia dong. Halo? Makanya perubahan sejati, transformasi sejati bukan karena kita berusaha hidup lebih baik. Enggak, tapi karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Transformasi itu dimulai dari dalam ke keluar. Dan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Sampai sini sudah mengerti? Itu yang membedakan. Dirubah dari dalam keluar. Kita yang dirubah. The glory of God is God's character made known. Kemuliaan Tuhan itu dalam rupa karakter Tuhan yang dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya kasih tahu bedanya. Kehadiran Tuhan bicara mengenai Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Yang kita bawa kemana kita pergi. Ke sekolah, ke mall, ke pasar, ke rumah mertua, ke tempat kerja. That's the presence of God. Karena kita yang sudah percaya, tubuh kita merupakan tempat Roh Kudus tinggal. Tapi kemuliaan Tuhan adalah apa yang dilihat orang karena siapa yang tinggal di dalam diri kita. Nah kita gak bisa memisahkan keduanya. Karena di mana ada hadirat Tuhan, di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita gak cari hadirat Tuhan ke dalam gedung gereja, dalam kebaktian. Tapi kita bawa hadirat Tuhan kemana kita pergi. Dan kalau kita izinkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bekerja merubah kita dari dalam keluar,
Bisa saja kita nggak sadar kita sudah berubah. Tapi orang lain yang ngelihat. Sama seperti Musa, dia nggak sadar sinar kemuliaan Tuhan nempel sama dia. Tapi orang lain yang ngelihat. Bisa ngerti? Jadi orang rekan sekerjamu lihat, biasanya kamu suka banget ngomong jorok, sekarang kok nggak ngomong jorok lagi ya? Apa yang terjadi? Ada suatu perubahan. Mungkin dia nggak sadar, tetapi orang lain yang memperhatikan, kayaknya ada yang berubah deh. Dulu kamu temperamental sekali, sedikit-sedikit marah, kalau ngelihat sesuatu yang nggak sesuai sama keinginan kamu langsung marah. Tapi sekarang kok kamu kayaknya ngelihat ada orang buat salah kok santai aja. Apa yang terjadi? Mungkin saudara nggak sadar, tapi orang lain yang melihat perubahan tersebut. Sehingga bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang membuat perubahan tersebut. Karena kalau Tuhan tinggal dalam diri kita, maka ada sesuatu dari diri kita yang seharusnya menyerupai Dia. Dan inilah gambaran kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dari sekedar menghitung pendapatan, menghitung kekayaan, menghitung kesuksesan. Karena transformasi itu dimulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Loh, saya nggak anti orang diberkati, atau orang menjadi kaya, atau menjadi sukses, saya nggak anti. Tetapi saya mau kasih tahu, bahwa alasan Tuhan memberikan kesuksesan, memberikan berkat, memberikan kekayaan adalah supaya kita jadi mendekat kepada Dia. Bukan semakin menjauh dari Dia. Tapi banyak orang yang tadinya belum sukses, belum diberkati seperti yang kita maksud, ya toh. Rajin ke gereja, ikut pelayanan, ikut cell group, ya toh. Cinta Tuhan, setiap kali minta didoain supaya bisnisnya berhasil. Didoain sama Pastor Chandra, wah setiap kali ikut live streamingnya Pastor Chandra, supaya diberkati, supaya diberkati. Sekarang giliran diberkati, dapatkan pendapatan yang lebih, punya kekayaan yang lebih, bisa beli mobil baru, bisa beli rumah baru, bisa punya jam tangan baru, bisa pergi ke luar negeri, bisa punya bini, oh enggak ya. Ya. Sekarang malah gak pernah muncul di gereja. Gak lagi pelayanan. Mulai kompromi dengan dosa. Dengan berbagai macam dalih, sibuklah, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah Tuhan memberkati kamu supaya kamu menjauh dari Dia? Kan tidak. Jadi benchmarknya bukan berkat, saudara. Tolak ukurnya bukan pendapatan, tolak ukurnya bukan kekayaan atau sukses. Yang seharusnya jadi tolak ukur adalah apakah kita menyerupai Kristus. Itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya dimulai dari dalam keluar. Bukan apa yang kelihatan di luar. Karena ada banyak orang yang gak percaya Kristus yang jauh lebih kaya, yang pendapatannya jauh lebih besar. Bisa ngerti? Jadi tolak ukurnya adalah kita diubahkan serupa dengan Kristus. Nah, jadi kalau kita mengerti ini, maka kita stop membandingkan hidup kita dengan orang lain. Stop membandingkan kekayaan kita dengan orang lain. Stop membandingkan berkat kita dengan orang lain. Dan mulai lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah berserah penuh pada Tuhan untuk supaya Tuhan mengubah diri kita? Halo. Apakah kita sudah apakah ada orang yang melihat perbuatan kita yang baik? Yang melihat perubahan yang terjadi dalam diri kita sejak kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya Efesus pasal yang kelima ayat 13-16 katakan begini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak.
Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi kalau God is light, Tuhan itu terang. Kalau dia masuk dalam hidupmu, maka dia menelanjangi kegelapan. Iya kan? Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Artinya apa? Perhatikan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Nah, kita disuruh perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Tetapi kita sibuk perhatikan hidup orang lain dengan scroll TikTok, Instagram, Facebook. Kita sibuk memperhatikan orang lain. Dia baru beli mobil baru loh. Dia baru dari luar negeri loh. Dia baru beli jam baru loh. Dia siapa nih pacarnya baru kayaknya nih. Dia baru beli rumah baru. Kita sibuk setiap hari, sibuk memperhatikan hidup orang lain. Padahal firman Tuhan bilang, kita disuruh memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Tahu bebal? Bebal itu bahasa Perancisnya dablek. Ya, udah dikasih tahu, ya ngeyel aja, sudah dikasih tahu, nggak mau tahu terus. Bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Jadi itu pengharapan yang kita punya di dalam Kristus. Kalau kita berbalik kepada Dia, selubung yang menutupi hati dan pikiran itu diambil dari kita. Sehingga kita bisa merdeka, melihat kebenaran. Dan tubuh kita jadi bait Roh Kudus tinggal. Kita perlu disadarkan senantiasa. Saya pun perlu disadarkan senantiasa. Karena sering juga saya lupa. Kalau Roh Kudus ini ada dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kalau mau marah sama istri atau kadang-kadang kayak gak sabaran sama orang lain dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya suka lupa Roh Kudus ada di dalam diri saya. Tidak seharusnya saya berbuat demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat daripada Roh Kudus? Kita perlu senantiasa diingatkan again and again. Dan biarkan diri kita diubah. Bukan berdoa ngubah keadaan, tapi berubah supaya kita bisa diubahkan. Sehingga kita bisa ngomong gini, bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala rintangan dan segala musim kehidupan yang ada. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya Kristus. Sama seperti apa yang menjadi doa Musa. Dia naikkan kepada Tuhan. Dia bilang gini, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami. Keluaran pasal yang ke-33 dia bilang, jangan suruh kami masuk ke dalam tanah perjanjian. Buat apa? Istilahnya gini, buat apa kami menerima janjimu, tapi kalau engkau tidak menyertai kami. Karena penyertaan Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan janjinya. Apa yang membedakan kami dengan bangsa lain? Karena engkau hadiratmu, karena engkau beserta dengan kami. Hanya itu yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi dalam menghadapi hari-hari yang mungkin kurang menentu, saya mau saudara tahu bahwa saudara, Tuhan beserta dengan saudara. Roh Kudus diam di dalam diri saudara. Izinkan dia mengubah hidupmu dari dalam keluar. Sehingga engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mungkin kau gak sadar, tapi orang lain yang mulai notice. Ada yang berubah ya dari kamu ya. Kenapa ya? Karena, tapi dalam hati kau tahu, karena engkau ketempelan. Bukan cuma ketempelan, tetapi sekarang hadirat Tuhan itu menyertai saudara. Engkau dirubah dalam kemuliaan yang semakin apa? Semakin besar. Itu sebabnya saya dan istri, kalau saudara datang ke rumah kami itu bukan orang yang suka masang foto-foto lama pernikahan segala macam. Istri saya paling gak mau nunjukin foto pernikahan.
Dia bilang lihat sekarang aja. Jauh lebih baik daripada dulu. Dan itu pengharapan yang kita punya di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapa kami ini? Kalau Engkau mau datang menebus kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Membayar kami lunas. Nah itu sebabnya Tuhan. Aku berdoa supaya hidup kami ini memuliakan nama-Mu. Bring glory to your name. Dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu ke depan ini, sadarkan kami, Engkau beserta dengan kami. Dan ubahkan kami senantiasa menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah saat ini saya juga mau memberikan kesempatan buat saudara yang belum pernah secara sengaja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan tidak kebetulan saudara hadir di tempat ini dan saudara tahu bahwa, saudara mendengar bahwa ada selubung yang menutupi pikiran saudara. Sehingga saudara tidak mengerti, tidak bisa melihat kebenaran dengan sesungguhnya. Tapi kalau hari ini engkau berbalik kepada Kristus, selubung itu diangkat daripadamu. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kau sudah jadi Kristen cukup lama, tapi engkau belum pernah secara sengaja mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Jadikan dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Sekarang waktu yang terbaik. Pada saat semua mata tertutup, kepala tertunduk. Kalau engkau orangnya dan engkau mau untuk selubung itu diangkat daripada engkau. Engkau mau berbalik kepada Kristus. Angkat tanganmu tinggi ke atas supaya saya tahu buat siapa saya berdoa. Angkat tinggi ke atas. Siapa lagi? Saya lihat tanganmu. Saya lihat tangan saudara. Saya lihat tangan. Ya, siapa lagi yang di belakang? Saya lihat tangan. Saya lihat tangan saudara. Sekarang yang mengangkat tangan, taruh tanganmu di dadamu dan ikuti doa saya. Dan semua yang tidak mengangkat tangan pun turut menirukan doa ini untuk mendukung mereka yang mengangkat tangan. Katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku undang Kau masuk dalam hidupku sekarang dan untuk selama-lamanya. Ampuni aku atas dosa dan kesalahanku. Jadikan aku baru. Sucikan aku mulai dari hari ini. Angkat selubung itu dari hati dan pikiranku. Izinkan aku untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Ubahkan aku. Mulai hari ini, aku jadi anakmu dan Kau jadi Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Bagi Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk benih firman yang kami terima sepanjang pagi dan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ubahkan kami
hari demi hari semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Oleh kekuatan Roh Kudus, kami tahu Engkau selalu menyertai kami dalam setiap keadaan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Dalam kemuliaan yang semakin besar, karena Engkau yang bekerja dalam kehidupan setiap kami. Kami adalah bait-Mu Tuhan. Engkau yang hidup di dalam kami. Mampukan kami untuk bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Dimanapun Kau menempatkan kami, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hamba-Mu Pastor Jeffrey yang sudah menjadi berkat. Kami arahkan tangan kami kepada beliau. Terima kasih untuk sudah mengutus hamba-Mu ini. Tempat ini memberkati kebaktian 1 dan 2. Kau memberkati dia berlimpah-limpah dalam kasih-Mu Tuhan. Kau menyertai kehidupannya dan keluarganya. Serta pelayanan dan kesehatannya Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah. Dan kasih dan hikmat Tuhan yang menyertai beliau. Kemanapun Kau mengutus hamba-Mu ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan Kau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan kami pulang dengan sukacita. Karena kami tahu dan percaya, yakin satu hal. Bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari buka hati saudara dan angkat kedua tanganmu. Terimalah segala berkat ini. Berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih Yesus Tuhan kita menyertai setiap kita. Tuhan memberkati saudara. Dan Tuhan melindungi kita. Dia sinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah Roh Kudus akan mengingatkan dan Dia akan menguatkan dan memampukan kita memancarkan kemuliaan mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan terus mau menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Bagi saudara yang pria, ya bisa nanti setelah lunch break datang kembali jam 12.30. Kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Jeffrey di tempat. God bless you, bye-bye.